تحية مباركة طيبة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق المصدوق ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم رحمه وأصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. نشكر الله تعالى على كل نعم كثيرة طيبة مباركة في هذه الفرصة المناسبة. جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان في هذا المسجد. فإن شاء الله تعالى سنواصل وسنستمر دراسته العربية بمعنى النحو والصرف والمحادثة. ثم الثاني صلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو قد أخرجنا من الظلمات إلى النور تركنا الظلمات في المعارض سنة واجب نور في الأمام بنور الإسلام وبنور سنته صلى الله عليه وسلم. بداية أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم وبقدومكم إلى هذا المكان، إلى هذا المسجد مرة واحدة في كل أسبوع، في كل يوم الخميس بعد صلاة العصر حتى قبيل المغرب. إن شاء الله سندرس وسنتعلم لغة القرآن وهي لغة العربية. هي لغة جدا لحياة المسلم. Pada kesempatan keluarga ini bismillah biadzarillah kita diberikan kembali kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji sebuah ilmu yang sangat penting, bahkan dibilang sangat penting. Kenapa dibilang sangat penting? Karena hampir setiap peribadatan yang kita kerjakan maupun pembelajaran yang kita pelajari tidak akan lepas dari ilmu ini. Kita ingin pergi kemana? Apa celah yang kita cari? Tidak akan ketemu. Kita sholat pakai bahasa Arab, selain bahasa Arab tidak akan diterima. Kita baca Quran tentu saja dengan bahasa Arab. Membaca artinya tidak disebut membaca lafaz Al-Quran. Dia berdoa dengan doa-doa khusus, seperti misalnya doa talbiyah, ya, doa-doa talbiyah ketika umroh atau haji. Labbaik Allahumma labbaik diganti menjadi bahasa Indonesia. Dan berbagai macam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada doa-doa tertentu semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, maka kita tidak akan lepas selalu dibuntuti, diikuti, yang dibayang-bayangi dengan bahasa Arab. Ya, karena itulah mau tidak mau, dia bagi kita tidak bisa lari dengan bahasa Arab ini. Ya, mau tidak mau harus kita pelajari supaya ibadah kita maksimal, hasil yang bisa kita tuai dan kita bisa dapatkan lebih efektif. Ya, belajar lebih efektif, ibadah lebih efektif, sekaligus lebih efisien. Kenapa? Karena orang harus mencari terjemahan buku tertentu, orang harus mencari terjemahan kitab tertentu untuk dapat ilmu. Ketika dia pengen mempelajari kitab tersebut, ketika diberitahu oleh ustadznya, diberitahu oleh gurunya ada kitab yang bagus yang berbahasa Arab, dia cari terjemahannya, ternyata belum ada misalnya. Ya, maka ini salah satu di antara keuntungan yang bisa didapatkan oleh orang yang pernah belajar bahasa Arab. Sehingga dibutuhkan banyak perjuangan, banyak
usaha, banyak keikhlasan, banyak kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang alim yang bertekad, berazam untuk istiqamah dalam belajar bahasa Arab. PR-nya terlalu berat, PR-nya terlalu banyak. Kalau misalnya kita diundang oleh aparat desa, seperti misalnya RT, RW, kelurahan untuk ada agenda kewargaan gitu, ada rapat, kerja bakti dan seterusnya, terus kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan. Biasanya seringkali yang menjadi ucapannya dan inti dari pidatonya kalau bukan kita, siapa lagi? Maka kita berada di sini juga sama. Kalau yang bukan orang-orang muslim yang belajar bahasa Arab, siapa lagi yang akan mempelajari? Ya, ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin dalam konflik, dalam peperangan, boro-boro bisa duduk seperti kita belajar. Ya, Allah memberikan salah satunya kesempatan dan kesehatan untuk kita belajar pada kesempatan sore hari. Setelah libur 3 pekan ya, 3 pekan ya, dari awalnya mulai pertama saya kayak orang-orang ikut sakit juga dari akhirnya di sini juga belum mengizinkan. Kemarin pekan yang lalu juga pas tanggal merah ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa berkumpul dengan bertemu dengan para ikhwah, karena pengalaman dari anak kalau sudah awalnya semangat terus kemudian ada liburnya, entah gurunya yang menghentikan atau kita sendiri yang menghentikan, itu seringkali setelahnya lagi lama, gasnya lagi lebih lama. Ya, contoh teman-teman saya ketika mereka belajar tentang khusus 155 orang sampai saya jadikan 3 kelas ya, saya sampai ngajar maraton ya, ketika pandemi dihantam 6 bulan, saat itu tidak bisa belajar sama sekali. Ketika masuk setengahnya tidak ya, ketika masuk hanya 3 setengahnya ada berhal. Jadi ini salah satunya adalah Allah berikan, salah satunya mudah-mudahan terus semangat dan istiqomah kita dalam belajar. Baik, pada pertemuan terakhir sebelum kita libur, kita mempelajari buku Nahwu ya, usul salata fil amthilah an-nahwiyah, yang mana pada pelajaran tersebut kita bermurojaah sedikit, mereview dan meriwayat kembali apa yang sudah kita pelajari. Kita diperkenalkan dengan beberapa hal, salah satunya yang masih ada di papan tulis ini ya. Pembagian daripada al-kalam, ada yang disebut sebagai mufrad, ada yang disebut jumlah, dan juga ada yang disebut syibu jumlah. Yang kemudian mufrad ini ada yang dikenal dengan bentuk-bentuk kalimat yang salah satunya benar-benar isi mufrad. Kemudian yang kedua adalah kata yang menunjukkan double atau ganda yang disebut apa? Isim mutsanna. Dan yang bermakna lebih daripada 2, 3 sampai tak terbatas disebut apa? Ya. Dan pada pelajaran isim mutsanna ini kita diajarkan dan digiring kepada sebuah kaidah cara pembentukannya. Dari kalimat yang tadinya maknanya 1 menjadi kalimat yang maknanya 2 dengan cara tidak mengulang kalimatnya. Buku-buku, pulpen-pulpen, meja-meja, murid-murid, guru-guru. Nah, dalam bahasa Indonesia seringkali diulang. Tapi dalam bahasa Arab kata yang menunjukkan kepada 2 atau ganda, dia punya kaidah dengan cara menambahkan apa? Huruf alif dan nun atau ya dan nun pada isi mufradnya. Jadilah kalimat qolamun ketika 2 bagaimana? Qola, mani dan qolamai. Maktabun meja ketika 2, maktabani, maktabai. Masjid ketika 2, masjidani, masjidaini. Sekarang dia wan sa'atun jam ketika 2, sa'atani, sa'ataini. Sayyaratun mobil ketika 2, saburatun papan tulis ketika 2, nah, saburatan, saburatain tanpa menghilangkan huruf taknya, walaupun tak marbutoh di awalnya. Mudah ya. Nah, nanti mungkin pertanyaannya muncul kapan saya akan menggunakan dengan alif dan nun dan ya dan nun. Kita pending dulu, kita skip dulu ya. Nanti kita akan bahas pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah jamak, terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama disebut
disebut jamak mudzakkar salim, yang kedua disebut jamak muannats salim, yang ketiga disebut jamak taksir. Yang pertama jamak mudzakkar salim dia juga punya kaidah. Kaidahnya dengan menambahkan dua huruf juga. Apa saja? Waw dan nun atau ya dan nun. Ini yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim ditambahkan dua huruf ini, huruf waw dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Berarti menunjukkan kalimatnya lebih daripada dua. Contoh kalimat muslimun bikin jamak berarti banyak orang. Bagaimana? Tahu? Muslimin. Kemudian kalimat kafirun bikin jadi lebih dari dua. Mudarrisun, muhaddisun. Ini yang disebut jamak mudzakkar salim dan dia punya syarat. Tidak semua kalimat yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim apabila maknanya lebih dari dua. Dipersyaratkan kalimat tersebut harus apa? Mudzakkar. Ini yang pertama, harus mudzakkar. Yang namanya jamak mudzakkar salim yang tidak mungkin diambil dari isim yang muannats yang maknanya perempuan. Jadi tidak ada ceritanya misalnya kalimatnya mudarrisatun, ustadzatun, kita bikin jamaknya ustadzatuna, mudarrisatuna, nggak bisa. Sebab tidak bisanya kenapa? Karena isimnya bukan mudzakkar tapi muannats. Begitu juga syarat yang kedua adalah kalimatnya dibentuk dari isim mufradnya yang harus berakal, bukan dari kata-kata kalimat-kalimat yang tidak berakal. Contoh meja, meja tabu. Kita paksakan untuk bikin kalimatnya karena lebih dari dua dengan menggunakan jamak ini, jamak mudzakkar salim, maktabuna, maktabina. Tidak bisa. Masjiduna, masjidina, tidak bisa. Tidak akan ditemui dalam bahasa Arab pada kalimat yang menunjukkan kepada masjid lebih daripada dua dengan kaidah seperti tadi. Walaupun dia dengan menggunakan hujah itu masjidun isim mudzakkar, tapi tetap saja ada syarat lain yang tidak terpenuhi bahwa kalimatnya tidak berakal. Kalau kalimatnya tidak berakal bagaimana? Berarti dipindahkan ke jamak taksir. Ya, ini yang biasanya digunakan di jamak taksir. Jamak yang tidak berat-berat, jamak yang tidak memiliki kaidah khusus. Simai, apa itu simai? Dari kalimat simak, mendengar. Mendengar dari siapa? Pendengaran dari orang-orang Arab. Bagaimana mereka menjamakkan sebuah kalimat. Sehingga tidak punya kaidah ya, berarti tidak punya kaidah ya, akum, punya baku gitu ya, tidak. Ya, tapi kita mendengar dari orang-orang Arab. Ya, kemarin kita pelajari ya, bagian daripada jamak mudzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir, dan ada beberapa kalimat yang kemarin kita coba untuk berlatih. Tapi sebelum kita masuk sekarang di pelajaran kitab tasrif, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ketika antum murajaah di rumah menemukan muskilah atau menemukan sebuah persoalan, pertanyaan yang harus dipecahkan, silakan kepada kalian. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke pelajaran buku yang hijau. Ya, buku yang hijau. Hari ini terakhir sampai halaman berapa? 6 ya. Sampai halaman 6, yaitu dhamir nasbin munfasilun, yaitu dhamir nasab yang munfasil. Itu iyahum, iyahuma, iyahum sampai iyaya, iyana. Nah, ini kita masih mempelajari tentang dhamir karena pembagian dhamir ada 6. Ya, ada dhamir rafa' munfasilun, dhamir nasab munfasilun, dhamir rafi' muttasilun, ya dhamir nasab
nasbin muttasil, kemudian dhamirul jarri bil hurufi dan dhamirul jarri bil idhafah. Ya, kita baru belajar 2. Nah, sekarang kita akan masuk lagi di pelajaran yang berikutnya, masih tentang dhamir di bagian yang ketiga, yaitu sekarang dhamiru raf'in muttasilun bil mati. Nah, ini bahasa Arab nih. Pokoknya nanti penjelasannya adalah Arab pekun dengan menggunakan Arab Melayu. Apa maksudnya? Yaitu dhamir. Apa dhamir dulu? Maknanya kata ganti. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya. Dengan menggunakan saya, kamu, dia, mereka, 2 orang, 3 orang, kalian, itu disebut dhamir. Dalam bahasa Indonesia ditentukan, begitu juga dalam bahasa Inggris. Ya, teman-teman yang ngerti 2 bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, mungkin bisa mengkiaskan ke dalam bahasa Inggris juga apa. Ketika saya kurang menguasai, saya kiaskan dengan bahasa Indonesia. Dhamir raf'in yaitu dhamir yang posisinya kedudukannya rafa. Nah, ini di sini tidak dibahas apa itu kedudukannya rafa, karena ini urusan dalam ilmu nahwu. Muttasilun yang bersambung. Kalau yang berpisah namanya apa? Munfasilun, itu terpisah. Kalau yang bersambung namanya muttasilun, yang bersambung. Bersambungnya dengan apa? Bil madhi, yaitu dengan fi'il madhi. Yaitu dengan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Seringkali diterjemahkan dengan makna telah. Saya telah menulis, dia telah pergi, kamu perempuan telah makan, kami telah minum. Nah, dengan kata telah berarti pekerjaan yang dikerjakan itu sudah berlangsung, sudah lewat waktunya. Nah, dalam bahasa Arab dia punya wazan sebetulnya, bukan wajan ya, wazan. Wazan itu apa? Timbangan. Timbangan itu apa? Semacam rumus dalam matematika. Kita kenal gitu, ada rumus aljabar gitu ya, ada rumus macam-macam, Pythagoras dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab ada yang disebut rumus. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalimat yang mengikuti pola ini, ada atau tidak adanya harokat tidak punya masalah. Inilah disebut ilmu alat dalam ilmu sharaf. Kalau kita hanya hafal satu wazannya saja, cuma masalahnya dalam bahasa Arab kalimatnya banyak dan bukan hanya satu wazan. Dalam buku jilid yang pertama ini kita akan digiring untuk menghafal, akan memahami 22 wazan. Dari hurufnya ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nanti saya akan printkan, sudah ada file tinggal di print, ada 22 pola itu yang nantinya antum menjadi pegangan intisari daripada bab atau jilid yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau ada sebuah kata ganti yang bersambung dengan fi'il, dan fi'ilnya fi'il mati, yaitu kata kerja yang sudah lewat atau kata kerja lampau. Yaitu fi'ilnya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ada 14. Kenapa ada 14? Menyesuaikan 14 dhamir yang kita kenal. Dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Yang kemarin sudah kita pelajari pada dhamir rafa munfasil. Dhamir yang kedudukannya rafa tapi terpisah. Nah, sekarang bersambung. Mana dhamir yang bersambung? Nanti di sini akan dijelaskan pada penerangan. Kita akan baca dulu ya. Saya akan contohkan sekali lagi. Nanti antum ikuti. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum
fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ulang wahid isnad salasa. Berikutnya nanti pada perkembangannya saya sebagai orang yang mendampingi antum dalam belajar hanya tinggal memberikan kata kuncinya saja. Misalnya saya katakan ganti kalimat fa'ala dengan dhahaba dengan model yang tadi akan sama seperti ini ketemunya. Dhahaba dhahaba dhahabu dhahabat dhahabata dhahabna dhahabta dhahabtuma dhahabtum dhahabti dhahabtuma dhahabtunna dhahabtu dhahabna. Sama. Ada atau tidak adanya harokat gak akan pengaruh. Kenapa? Ketika saya menyebutkan kalimatnya mengikuti pola ini, karena pola ini yang sudah antum hafal. Jadi nanti kitabnya akan mengiring ada dua cara. Cara pertama adalah dengan menghafal, cara kedua adalah dengan memahami kaidah. Tapi dengan memahami kaidah kita nanti akan digiring di jilid yang kedua. Apa bedanya dengan kedua model dan konsep pembelajaran tadi? Kalau misalnya nanti kalimatnya diacak dengan menggunakan pemahaman kaidah, itu akan lebih singkat berpikirnya dibandingkan dengan hafal. Kalau hafal dia akan ngejar, diuruti dulu dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi kalau dengan kaidah akan jauh lebih mudah. Tapi kalau dikombinasikan daripada keduanya, ini akan lebih efektif. Pola yang digunakan oleh para penulis buku bahasa Arab orang kita orang Indonesia lebih mengedepankan kepada hafalan. Tapi beda konsepnya dengan buku-buku Arab yang ditulis oleh orang Arab, itu lebih mengedepankan kepada kaidah. Ya, lebih mengedepankan kepada kaidah. Tapi orang-orang Indonesia lebih mengedepankan kepada hafalan. Itu lihat ya. Misalnya kalimatnya saya rubah menjadi doroba dengan lagam dan model cara baca yang tadi. Doroba wahid isnad salah satu. Dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Saya ganti kalimatnya dengan nasorok. Nasorok kan? Baik, kalau misalnya ada sebuah kalimat yang saya tulis tanpa harokat, ya kalimatnya kurang lebih demikian. Dengan mengandalkan pemahaman yang tadi, bagaimana cara bacanya? Dengan mengandalkan hafalan yang tadi, ini bagaimana cara bacanya? Apa? Apa? Nasor. Kemudian saya sebutkan kalimat berikutnya. Ada kalimat model seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Apa? Apa? Kata apa? Ya. Kemudian saya sebutkan lagi kalimatnya. Bagaimana cara bacanya? Dorong. Ini kalimatnya ada harokatnya atau tidak? Tidak ada. Ya, dorong. Tidak masalah. Yang ini diikuti dengan pola fa'alna, yang ini diikuti dengan pola fa'ala, yang ini diikuti dengan pola fa'alu. Ya, atasnya ini tidak memiliki masalah disebabkan karena tidak adanya harokat. Karena ini kita hafal.
Ya, inilah mempersingkat kita hafal dan tahu satu kaidah bisa dipakai untuk ratusan bahkan ribuan kalimat selama kalimat tersebut mengikuti pola ini. Ya, satu, nah, sorok beda dengan fa'al, beda huruf. Kataba, ini ka, ini fa, ini ta, ini ain, ini ba, ini lam. Ini to, ini fa, ini ro, ini ain, ini ba, ini lam. Beda. Tapi karena kita tahu pola yang diikuti adalah ini, gitu ya, maka ini bukan sesuatu yang menjadi masalah. Misalnya kita gunakan kalimat ain, ya. Masih dalam pembahasan fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir. Kalimatnya misalnya saya sebutkan ro, sin dan ta. Gimana cara bacanya? Darosat bisa atau darostu bisa atau darosti bisa atau darostu. Jadi bisa darosat, darosta, darosti, darostu. Ada semua di sini. Muncul nanti akan ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara membedakannya? Ini tulisannya tentu tidak berharokat. Dalam kitab pun sama tidak berharokat. Sementara dia mengandung kemungkinan. Bisa dibaca sa, bisa dibaca ti, bisa dibaca tu, bisa dibaca ta. Kapan kita gunakan dari salah satunya ini? Kalau darosat berarti dia perempuan yang belajar. Darosti berarti kamu perempuan yang belajar. Darostu berarti saya yang belajar. Tak berarti kamu laki-laki yang belajar. Nah, nanti akan menjadi kata kuncinya adalah kalimat setelahnya. Ya, kalimat setelahnya maupun kalimat sebelumnya itu pasti akan bisa dianalisa. Kalau misalnya saya tulis kalimatnya da, ro, si, dan ta. Di sini saya tuliskan kalimatnya ba, ti, ma. Berarti bacanya apa? Daros, daros, darosa. Darosa. Yang melakukan orang kedua, orang ketiga perempuan. Jadi penggunaan ini nanti kita akan gunakan dan kita akan pakai pada buku yang coklat. Ya, ini yang jelas teman-teman bisa tahu terlebih dahulu bagaimana tentang perubahan-perubahan itu ya ketika kita hafal satu wazan atau satu kaidah dari fi'il madhi yaitu fa'ala dan seterusnya. Nah, baik. Sekarang kita baca penerangannya. Ya. Gak ada apa buat yang baca. Ada mic yang buat yang baca biar saya kedengar untuk baca ini. Ada mic apa enggak? Ya. Buat teman-teman yang baca. Ya, di bagian penerangan ya. Yang di sini diresapi, diselami tentang tulisan Arab Pegon ini ya. Kelihatannya saja Arab, tapi setelah dibaca sebenarnya berbahasa Indonesia. Nah, silakan. Ya, Pak, silakan dibaca penerangannya. Pelan-pelan aja, salah nggak apa-apa. Ya, nanti dituliskan. Di halaman 7 bagian paling atas. Penerangan. Fa'ala artinya telah berbuat ya. Ia seorang laki-laki ya. Fa'ala Atau buat masih lanjut sampingnya. buat ya. Terus Di dalam fa'ala itu ada domir yang semakna dengan buat. terus Fa'ala artinya telah berbuat
mereka dan dua orang laki-laki. Huma. Terus alif yang di fa'ala itu domir yang semakna dengan huma. Fa'alu artinya telah berbuat mereka laki-laki. Waw itu domir yang semakna dengan hum. Adapun alif itu tidak ada makna, hanya sebagai tanda jamak sahaja. Cukup Pak, segera saya perkenalkan dulu sedikit ya, mungkin ya, cara penulisan daripada kalimat Arab Pegon ini. Di situ bisa lihat ada huruf nun ya yang bertitik 3. Nun yang bertitik 3. Dibacanya apa? Nyak. Ya, dibacanya nyak. Nanti ada huruf jim yang juga bertitik 3. Dibaca apa? Cak. Ya. Nanti ada huruf kaf, baik yang tulisannya seperti ini maupun yang tulisannya seperti ini, ada titiknya di atas. Ga atau gi atau go atau gi. Nanti ada huruf ya atau huruf goi yang bertitik 3. Dibacanya apa? Ya. Jadi kalau menulis ya tinggal gini ya, iya. Ini maknanya ya. Lihat, dan ini adalah beberapa kalimat yang nanti atau beberapa huruf yang nanti harus adaptasi dalam buku ini di jilid 1, 2 dan seterusnya. Ya, di jilid 1, 2 dan seterusnya dalam kitab Tafsir. Ya, ini dibacanya, ini dibaca ca, dibaca gabu, ya, dibaca ini ya, tulisannya aplikasi. Ya, baik. Nah, penerangan di sini yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Fa'ala berarti bagian yang pertama ya, di kalimat yang pertama. Fa'ala artinya telah berbuat. Karena kata dasar fa'ala itu maknanya adalah mengerjakan atau berbuat. Mengerjakan atau berbuat. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan mada fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Mada fa'alti, apa yang kamu kerjakan? Telah berbuat siapa? Dia. Nah, dia di sini kata kuncinya berarti sebagai domir. Dia seorang laki-laki atau sama dengan huwa. Jadi huwa yang disebutkan atau tidak, ada atau tidak, dengan kalimatnya yang mengikuti pola fa'ala, kita bisa tahu bahwa pelakunya adalah dia, satu orang laki-laki. Nah, nanti kalau kalimatnya diganti bukan fa'ala, misalnya kalimatnya kataba, kata dasarnya apa? Menulis. Berarti dia laki-laki telah menulis. Kalimatnya kita ganti menjadi darosa. Maknanya apa? Belajar. Berarti maknanya dia laki-laki telah belajar. Ya, begitu seterusnya. Di dalam fa'ala itu ada domir yang semakna dengan huwa. Jadi pelafasannya bukan huwa, tulisannya bukan huwa, tapi maknanya semak seperti huwa. Walaupun dituliskan huwa fa'ala atau huwa dhahaba atau huwa kataba boleh. Walaupun nanti huwanya dihilangkan, hanya dhahaba saja, hanya kataba saja, hanya nasron saja, kita tahu bahwa pelakunya adalah dia satu orang laki-laki. Berarti domirnya mana? Domirnya yang semakna dengan huwa.
ya, yang tersimpan dan terkandung pada lafaz fa'ala maupun kalimat yang mengikuti atau satu pola dengan fa'ala. Jadi banyak sekali dalam bahasa Arab yang mengikuti pola fa'al. Yang tadi saya sebutkan hanya beberapa saja. Ya. Kemudian yang kedua, fa'ala, di bagian kedua berarti sesuai dengan dia halaman 6, fa'ala. Dia dibaca panjang dengan ada alifnya di belakang. Fa'ala artinya telah berbuat mereka dua orang, telah berbuat mereka dua orang, laki-laki, dalam kurung huma, jadi semakna dengan huma. Jadi lafaz alif yang menempel pada fa'ala itu semakna dengan huma. Itulah yang disebut domir yang muntasil, domirnya nyambung. Kalau huma secara penulisan maupun penyebutan tulisnya pisah. Ya, menuliskannya berpisah. Huma qalibani. Nah, itu ditulisnya pisah. Makanya disebutnya walaupun sama-sama domir rafa, tapi kalau huma munfasil dia terpisah, tapi kalau alif ini muttasil dia nyambung. Nyambung nulisnya, nyambung mengucapkan. Alif yang di fa'ala itu ada huruf alif di belakang ya. Fa'ala itu ada alif di belakang. Alif yang di fa'ala itu domir yang semakna dengan huma. Maknanya sama, berarti kalau huma diartikan mereka berdua atau mereka berdua laki-laki maupun mereka berdua perempuan, maka pada lafaz fa'ala pun sama. Artinya mereka berdua baik laki-laki, terutama laki-laki ya. Mereka berdua laki-laki telah berbuat atau telah mengerjakan. Tahunya dari mana bahwa yang mengerjakan dua orang? Ada alifnya. Ya, ada huruf alifnya. Alif itulah yang menjadi kata kunci dan menjadi domir yang semakna dengan huma walaupun lafaznya bukan huma. Ya, jadi kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan misalnya doroba, nasoro, kataba, dahaba, tidak tambahkan alif belakang. Berarti yang menulis, yang menolong, yang belajar itu adalah dua orang. Ya, dua orang. Misalnya kalau dalam sebuah kalimat, ya saya tulis, misalnya ada lafaz Muhammadun kataba. Madun kataba. Muhammad telah menulis. Ini kata ganti orang ketiga dengan domir huwa. Pelakunya adalah si Muhammad yang kembali ke belakang. Nah, kemudian ketika misalnya kalimatnya saya rubah Muhammadun wa Zaidun, maka tidak disebutkan lagi kataba, tapi apa? Kataba. Kenapa? Karena pelakunya adalah dua orang. Yang ini kembali ke sini dan ke sini. Begitu seterusnya. Ada tiga orang. Muhammadun wa Zaidun wa Aliyun. Berarti sini ganti apa? Katabu. Berarti pelakunya lebih dari tiga orang. Nah, alif inilah yang menjadi domir yang nyambung semakna dengan domir huma. Yang humanya ini berarti dua orang, kembalinya ke Zaid dan kembalinya kepada Muhammad. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sekarang yang ketiga, fa'alu, ya, fa'alu.
Fa'alu artinya telah berbuat. Siapa yang berbuat? Mereka laki-laki. Berarti kata ganti dari hum. Mereka laki-laki, kata ganti dari hum. Waw itu, nah pada lafaz fa'alu itu ada tambahan waw di bagian belakang. Nah, waw itu domir yang semakna dengan hum. Maknanya sama seperti hum, cuman dia tidak pakai hum, tapi pakainya waw. Nah, domir waw itulah semakna dengan hum. Berarti mereka laki-laki yang mengerjakan banyak. Dalam Al-Quran banyak sekali yang modelnya kalimat-kalimatnya seperti ini, hanya dirubah huruf-hurufnya saja, susunan hurufnya. Adapun alif, nah itu kan bertambahan lagi dua huruf, waw sama alif. Adapun alif itu tidak ada makna, dia tidak punya makna apa-apa. Hanya sebagai tanda jamak saja. Ya, alif ini dia tidak punya makna apa-apa, hanya sebagai tanda jamak saja. Nah, ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan alif mutlaqoh, ada yang mengatakan aliful fariqoh. Apa maknanya? Alif yang membedakan agar wawunya tidak diklaim menjadi wawu yang lain. Karena wawu dalam bahasa Arab banyak. Ada wawu qasam, ada wawu athof, ada wawu hal, ada wawu ma'iyah, ya. Nah, supaya nantinya tidak dikatakan wawu tertentu dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, maka ditambahkan alif. Tapi dia tidak punya makna apa-apa. Ya, jadi domirnya hanya pada lafaz wawu. Baik. Berikutnya fa'alat. Ya, silakan dibaca. Fa'alat, fa'alata, fa'al. Fa'alat. Fa'alat artinya telah berbuat, dia seorang perempuan. Kemudian di dalam fa'alat ada domir yang semana dengan dia. Ada tak nanti itu alamat kaki perempuan bukan domir. Fa'alata artinya telah berbuat, mereka telah berbuat atau rumah. Alif yang di fa'alata itu domir yang semana dengan rumah. Adapun tak itu alamat kaki bukan domir. Fa'alna artinya telah berbuat, mereka perempuan atau rumah. Nun itu domir yang semana dengan rumah. Cukup. Nah, saya oke. Baik. Fa'alat. Nah, sekarang pindah ke domir hiya. Pindah ke domir hiya. Ya, diurutin saja ya. Antum urutkan kanan ke kiri itu seperti domir yang sudah kita pelajari di domir munfasil. Huwa, huma, hum. Nah, ini huwa, huma, hum. Nah, sekarang ke hiya. Fa'alat dengan taknya bersukun atau nun mati, tak mati. Artinya telah berbuat ia seorang perempuan. Nah, kalau kita ingin ucapkan yang melakukan itu adalah seorang wanita, bukan dengan lafaz fa'ala atau yang mengikutinya, tapi ditambahkan dengan tak yang disukunkan. Makanya yang tadi di atas saya sebutkan darosat Fatimatu. Darosat adalah kata kerja, kata intinya adalah belajar. Siapa yang belajar? Fatimah. Berarti Fatimah yang mengerjakan pelajaran tersebut. Maka di situ dengan menggunakan darosat. Kata yang mengerjakannya perempuan. Tapi untuk satu orang, yaitu dia. Di dalam fa'alat ada domir yang semakna dengan dia. Dalam fa'alat ada domir yang semakna dengan dia. Mana domirnya? Tersembunyi, tersimpan. Apakah bukan taknya yang bersembunyi? Bukan. Ya, kenapa? Karena dijelaskan oleh beliau, ada pun tak mati, yaitu tak yang bersukun. Fa'alat taknya yang bersukun ini itu alamat taknis, tanda mu'annats.
hanya sebagai tanda saja bahwa yang melakukan perempuan, bukan domir, tapi disebut huruf. Beda dengan yang tu, dengan yang ta, dengan yang ti, nanti yang kita pelajari setelah ini. Mereka adalah domir, tapi kalau khusus untuk yang ta yang bersukun bukan domir. Baik. Kemudian yang kedua, sekarang untuk domir huma, tapi untuk yang perempuan, lafaznya adalah fa'alata. Panjang ya. Kalau tadi untuk laki-laki fa'ala, tidak ada taknya. Sekarang untuk perempuan fa'alata, ada taknya, diakhiri juga sama alif. Taknya ini pada lafaz fa'alata aslinya juga sukun. Karena di domir hianya fa'alat, taknya sukun. Tapi kenapa ini kok dipatahkan? Karena kalau tidak dipatahkan kalimatnya tidak bisa dibaca. Fa'alat alif tidak bisa. Nah, maka para ulama ahli bahasa mereka menilai kalau ada huruf alif yang paling tepat dan paling pas dengan alif itu adalah fathah, maka taknya diberikan harokat fathah. Kenapa? Karena tidak mungkin dibuang pada lafaz tak yang bersukun ini. Kalau dibuang akan sama dan serupa dengan apa? Fa'ala. Sehingga orang yang mendengar nanti akan kebingungan. Maksudnya mereka berdua laki-laki atau perempuan. Karena fungsi taknya ini untuk membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan. Baik. Artinya telah berbuat mereka dua perempuan yang mengerjakannya, yaitu dengan domir huma. Alif berarti alif yang pada lafaz fa'alata, huruf alifnya di belakang yang nempel dengan ta. Yang di fa'alata itu domir yang semakna dengan huma, domir yang semakna dengan huma. Ini persis penjelasannya seperti di lafaz fa'alata. Adapun tak itu alamat taknisi bukan domir. Ini sama penjelasannya seperti di fa'alat. Taknya alamat taknis. Alamat taknis itu apa? Tanda mu'annats yang menunjukkan pelaku pekerjaan tersebut adalah perempuan. Karena ada kata kerja, pasti ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakannya ini siapa? Itulah domirnya. Kalau memang pelakunya tidak disebutkan secara zahir. Nah, kita bisa tahu dari domirnya ini yang melakukan. Ya, misalnya ada orang yang bertanya, man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Man fataha al-baba, siapa yang membuka pintu? Kemudian ada yang mengatakan fataha, begitu misalnya. Berarti ada dua orang yang membuka pintu. Kemudian jawabannya fatahat dengan tak yang disukun, berarti yang melakukan satu orang perempuan. Nah, kita bisa tahu dari kata kerja ini dengan domir yang menempel pada fi'il. Berikutnya yang keenam, fa'alna, berarti domir apa itu? Yang keenam urutannya hunna. Hunna maknanya apa? Mereka perempuan banyak, lebih dari dua. Ya, saya lihat si Fatimah, berarti saya sebutnya iya. Saya lihat Fatimah dan Hindun, berarti saya sebutnya Umar. Saya lihat Fatimah, Hindun sama Zainab, saya ngomongnya hunna. Berarti lebih dari dua. Ya, lebih daripada dua orang. Fa'alna artinya telah berbuat mereka perempuan alias hunna. Nun itu yaitu nun yang fathah ya, belakang fa'alna.
nunnya itu domir yang semakna dengan hunna. Domir yang semakna dengan hunna. Ya. Baik. Sampai sini ditanya jelas ya? Wadih gimana jelas? Sama waduh. Wadih atau waduh? Muktas atau muktah? Muktas atau muktah? Ya. Wadih atau waduh? Ya. Baik, sekarang yang falta dan tiga berikutnya silakan baca tiga ya. Sekarang domennya domen anta, antuma dan antum. Bismillah. Falta artinya telah berbuat engkau seorang laki-laki. Anta, ta itu domir yang semakna dengan anta. Faltuma artinya telah berbuat kamu dua orang laki-laki. Antuma, tuma itu domir yang semakna dengan antuma. Faltum artinya telah berbuat engkau, telah berbuat kamu laki-laki. Antum, tum itu domir yang semakna dengan antum. Sekarang dia tiga berikutnya untuk domir yang mukhotob. Masih ingat apa domir mukhotob? Lawan bicara. Dia punya enam, sebagaimana domir yang berkalimat dan sekarang berarti orang kedua bahasa kitanya atau lawan bicara lebih enak untuk kita paham. Lawan kita bicara laki-laki, jangan sampai nanti kita salah domir. Repot. Misalnya kita nanya pengen belajar ngomong, ya kita pengen belajar ngomong. Kita nanya sama teman kita namanya Z, misalnya, mada fa'alti ya Z? Mada fa'alti, apa yang kamu kerjakan Pak Z? Tapi kita ngomongnya mada fa'alti, benar atau salah? Ya. Oke, ini nanti apa akan mencorek belajarnya di mana progresnya? Ya. Satu dulu, satu itu jaga kamu. Ya. Nah, maka disesuaikan sama domirnya. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Dia tetap aja berlaku untuk laki perempuan, kamu berlaku untuk laki perempuan, saya demikian, kami, mereka. Gak ada perbedaan dalam bahasa kita. Ya, bahkan yang tidak bergender resmi pun terakui dalam bahasa Indonesia. Dia tentu saja gitu ya. Dalam bahasa Arab tidak, yang mengenal mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan saja. Baik, sekarang fa'alta, tak yang berfathah. Kalau tadi yang bersyukur, jadi tak nanti bisa menerima semua harakat baik fathah, kasrah, dhamma maupun syukur. Artinya telah berbuat engkau seorang laki-laki anta. Yang berbuat berarti satu orang laki-laki, anta yaitu kamu laki-laki. Nah, di sini ada tambahan dari huruf pokok yang tiga. Fa'ala tambahannya adalah ha. Pada fi'il madhi itu tambahannya semuanya di belakang. Fa'alta. Nanti akan lebih sedikit berpikir keras pada bahasa fi'il mudhari yang nanti akan datang setelah ini, gitu ya. Jadi mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, telah berbuat engkau seorang laki-laki anta. Ta itu domir yang semakna dengan anta. Fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang laki-laki antuma. Sebagaimana domir antuma. Tuma, nah ini tambahannya. Tuma itu domir yang semakna dengan antuma. Berarti kalau saya katakan kata tuma, kalian berdua telah menulis. Daros tuma, kalian berdua telah telah belajar. Sami tuma atau zahab tuma, kalian berdua telah pergi. Fatah tuma, kalian
mengerti. Kenapa? Tinggal ikutin belakangnya aja. Ta, tuma, tum, ya. Jadi domir mukhatab ini jauh lebih mudah. Alta, altuma, altum, ya. Anta, antuma, antum. Ini kan sama, ujung-ujungnya sama. Terus sekarang yang fa'alti saya baca. Ngomong. Fa'alti artinya telah berbuat, Ya, telah berbuat engkau seorang perempuan, berbuat seorang perempuan anti ti itu domir yang semakna dengan anti. Terus Fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang perempuan antuma, ya, rumah arti itu ya, itu domir ya, yang semakna dengan antuma, ya. Fa'altunna artinya telah berbuat kamu perempuan antunna, Ya. tuna arti Itu domir yang semakna dengan antunna. ya, belum saya keluar. Nah sekarang ke anti, antuma, antum. Masih dengan mukhatab atau lawan bicara. Fa'alti artinya telah berbuat engkau seorang perempuan anti. Ti itu domir yang semakna dengan anti. Ini lebih gampang ya. Fa'alta, anta, fa'alta, antuma, fa'altuma, antum, fa'altum, anti, fa'alti. Ini gampang. Sekarang cuma sama seperti tadi. Untuk laki-laki dan perempuan sama dengan domir antuma, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau yang huma tadi ada bedanya dengan tak, fa'ala atau fa'alata. Tapi kalau ini untuk antuma, dua orang baik laki maupun perempuan dengan kalimat yang sama, fa'altuma, dhahabtuma, kharajtuma, dakhaltuma, sama. Ya, fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang perempuan, yang mengerjakan kamu dua orang. Masa kita kalian dua orang perempuan. Tuma itu domir yang semakna dengan antuma, sama dengan tuma, sama dengan antuma. Cuma bedanya antuma domir rofa munfasil, kalau tuma domir rofa munfasil. Dia nyambung. Gitu aja ya. Fa'al tunna. Nah sekarang pakai tunna, antunna, tunna. Nah sama ujungnya. Fa'al tunna artinya telah berbuat. Siapa yang berbuat? Kamu perempuan banyak. Ya, kamu perempuan banyak, lebih dari dua orang. Alias antunna. Ini domirnya. Nah ada tambahannya pada huruf tunna. Nah itulah domirnya. Itu domir yang semakna dengan antunna. Ini mudah ya. Kalau yang untuk mukhatab atau mukhatabah, karena ujung-ujungnya sama. Terus sekarang yang domir
ana dengan domir, apa yang masih terakhir tersudah? Nahnu dengan ana dan nahnu. Nah, silakan baca. Fa'altu artinya telah berbuat aku atau saya, laki-laki atau perempuan atau anak. Itu domir yang semakna dengan anak. Fa'alna artinya telah berbuat kami atau kita, laki-laki atau perempuan atau nahnu. Nah, itu domir yang semakna dengan nahnu. Baik. Ini tinggal dua yang tersisa, domir ana yaitu fa'altu. Ini bukan fa'al, ya fa'altu. Jadi dari ana berubah jadi fa'altu. Fa'altu artinya telah berbuat aku atau saya, laki-laki atau perempuan, anak. Karena anak berlaku sebagaimana saya, sebagaimana aku, bisa laki bisa perempuan. Nah ini kata kuncinya atau domirnya. Itu domir yang semakna dengan anak. Walaupun tidak dituliskan anaknya, kita bisa tahu pelakunya dengan adanya tu. Ya, misalnya kita katakan saya telah pergi ke pasar. Saya telah pergi ke pasar. Ana dahab tu. Jangan dijawab atau jangan diucapkan. Ana dahab tak ila suki. Ana dahab ila suki. Ana dahab ila suki. Ana dahab tu ila suki. Nah, maka ini kita bisa tahu pakainya tu, pakainya ti atau ta. Ini siapa yang melakukan kepergiannya ini? Kalau saya sebutkan dahab ila suki, berarti Anda. Dahab ila suki berarti kamu perempuan. Dahab ila suki berarti dia perempuan, satu orang. Dahab ila suki berarti saya yang pergi. Paham ya? Nah, di situ ada lafaz tu, ta, ti dan tatsnya itulah yang menjadi domir yang menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Sekarang fa'alna artinya telah berbuat kami atau kita. Kami atau kita, pelakunya adalah kita atau kami. Laki-laki atau perempuan, ini sama, tidak kenal gender kalau ini. Ya namun, ya walaupun di sini dijelaskan laki-laki atau perempuan. Nah, yang panjang punya ya. Kalau tadi pada lafaz dahabna atau fa'alna punya pendek, berarti dengan domir hunna. Kalau sekarang punya panjang, berarti domir nah. Nah, itu domir yang semakna dengan nahnu, yang semakna dengan nahnu. Baik. Terus berikutnya ini paragraf yang bawahnya, silakan baca sampai akhirnya. Langsung aja lah. Dan ta'ala sampai ta'ala itu fi'il nabi ma'ruf namanya. Maka 14 domir yang sebagiannya ada di dalam fi'il nabi dan sebagian lain berhubungan dengan itu dinamakan domir fi'il muttasil. Lantaran ia berhubungan dengannya itu dinamakan domir fi'il muttasil. Lantaran ia berhubungan tidak terpisah. Ya, itu insyaallah. Sekarang dari fa'ala sampai fa'alna semuanya berapa? 14 ya, menyesuaikan dengan domir rafa munfasilnya dari waw, ma'un, ya, ma'unna dan seterusnya itu ada 14 semua. Begitu juga domir yang rafa munfasil maupun muttasil sama-sama karena maknanya diambil dari itu juga. Dari fa'ala sampai fa'alna itu fi'il madhi ma'ruf namanya. Apa fi'il madhi ma'ruf? Yaitu kata kerja aktif. Fi'il madhi ma'ruf kata kerja aktif. Seperti makan, meminum, ya, kerja biasanya diberikan, ada yang diberikan kebutuhan, ada yang diberikan tidak ada yang kurang. Pergi, belajar, itu kan kerja. Nah nanti lawannya aktif apa? Asik, ya kan biasanya pakai di, makan, dimakan, minum, diminum. Nah ini bagaimana kalau mau bikin pasif ini setelahnya nanti akan jelas. Maka 14 domir
yang sebagiannya 14 domir yang sebagiannya ada di dalam fi'il mati dan sebagian lain berhubung, ya, berhubungan atau berhubung, bahasa kitanya itu bersambung. Ya, kalau berhubung mungkin maknanya apa gitu, tapi bersambung. Dan sebagian lain yang bersambung dengannya itu dinamakan dhamir rafa muttasil. Jadi kalau yang terpisah wa hum yaquluna dan seterusnya itu munfasil karena secara tulisan maupun pelafasan dia terpisah. Kalau yang bersambung adalah muttasil karena secara tulisan maupun pelafasan bersambung. Lantaran ia berhubung atau bersambung dengannya itu dinamakan dhamir rafa muttasil, yaitu dhamir yang berkedudukan rafa dan yang bersambung. Lantaran ia berhubung atau bersambung tidak terpisah, ya, tidak terpisah. Baik. Nah, sekarang saya sebelum kita selesaikan akan berikan beberapa latihan kalimat, ya. Tapi untuk PR-nya kalau dulu masih di laptop, ya, saya belum kirim ke Pak Anwar karena dari pagi saya ada tamu keluarga dari Depok, ya, sehingga belum sempat mengirim. Ya, insyaallah nanti saya kirim malam besok. Tapi ada beberapa kalimat, ya, yang coba nanti kita akan coba tasrif bareng, ya, tasrif bareng, yaitu dengan modal tadi fa'ala dan seterusnya. Mungkin saya akan berikan ada sekitar 4 atau 5, ya, 5 kalimat, ya, 5 atau 10 paling banyak, ya. Misalnya kalimatnya ada pertama, yang kedua salah, yang ketiga malah, dan yang keempat ini sama semua, ya, maksudnya sama dengan pola seperti yang kita baca tadi, ya. Kemudian nazalah, yang keenam nasoro, yang ketujuh rojaah, yang ke-8 roba, 9 sobaro, 10 dan yang ke-10 yang terakhir apa. Nah, kita coba tasrif dengan model tasrif yang seperti fa'ala tadi, ya, dengan cara sistem pola yang sama seperti tadi. Nah, nanti setelah itu antum bisa, saya akan acak-acak domirnya, ya. Saya akan acak-acak domirnya, domir huwa apa, domir iya apa. Mungkin nanti setelah selesai antum baca, ya. Kita coba, ya, dengan mempraktekkan dengan fa'ala tadi. Kita ulang dulu yang fa'alanya, ya, untuk membiasakan seperti yang tadi. Wahid bisa salah tadi. Fa'ala
jalasa, betul. Saya cek dulu, saya akan acak-acak dari kalimat jalasa domirnya. Domir hum. Pada kalimat jalasa, domir hum. Jalasu. Domir ana. Domir ana. Jalasu. Domir hiya. Domir hiya. Jalasa. Domir antum. Domir anti. Domir huwa. Domir huwa. Jalasa. Domir huma untuk yang mutakar. Jalasa. Domir huma untuk yang muannas. Jalasata. Domir antunna. Jalastunna. Domir hunna. Jalasna. Domir anahnu. Jalasna. Baca ya, jalas. Nah, domir hum. Jalasu. Antum. Ana. Jalastu. Ya, terus oke. Sekarang berikutnya nazala, betul. Pakai istilah nazala. Soalnya biasanya seringnya masih ada yang bilang apa antum, dahab, ya saat teman-teman di belakangnya di sama-sama. Nah, ini silakan dijadikan wiridan untuk pulang, ya. Kenapa ini harus dibiasakan dan sering dibaca-baca, ya karena untuk membiasakan kita dengan domir-domir yang tadi dia bisa bersambung dan bisa digunakan dengan kalimat-kalimat yang sama apa saja jenisnya jelas ada dan ditemukan dalam bahasa Arab. Selama kalimat tersebut mengandung domir ini maka bisa dibaca dan disambung dengan domir tersebut. Nah, di halaman 8 ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan 2 atau 3 minggu yang akan datang di pelajaran selanjutnya. Nah, masih ada pertanyaan soal?
Baik, kalau tidak ada